Tangan Prastio gemetar hebat, bukan karena takut, melainkan karena getaran adrenalin yang meledak di dalam darahnya. Jemarinya yang kasar dan kotor oleh tanah perlahan menyentuh simpul tali kafan di bagian kepala. Simpul itu terlepas, lalu bagian dada. Tahun 1993. Disinilah waktu seolah berjalan lebih lambat dari tempat manapun di dunia. Desa Karansari, Kabupaten Temanggung. Sebuah tempat di mana kabut pagi selalu berbau campuran antara tanah basah, asap pembakaran sampah daun kering, dan aroma tembakau yang dijemur di pekarangan. Belum ada dering telepon genggam yang riuh, hanya suara radio yang menyiarkan tembang kenangan atau sandiwara sahur sepuh yang sayup-sayup terdengar dari balik dinding anyaman bambu. Di desa ini, kecantikan memiliki definisi mutlak pada satu nama, Wulandari. Wulan baru berusia 20 tahun. Orang-orang memanggilnya Bunga Desa, tapi sebutan itu rasanya terlalu sederhana. Ia adalah jenis keindahan yang membuat orang menahan napas. Tinggi semampai, kulit putih pucat yang seolah tak pernah tersentuh terik matahari sawah, dan senyum yang ramah, terlalu ramah, bahkan kepada orang yang tak ia kenal. Setiap sore, ketika Wulan menyiram tanaman di halaman rumahnya, jalanan desa akan mendadak ramai oleh para pemuda yang kebetulan lewat. Namun, di antara mata-mata yang memuja itu, ada sepasang mata yang hanya berani mengintip dari balik bayang-bayang pohon nangka. Namanya Prastio. Usianya sudah menginjak kepala 3. Seorang lelaki pendiam, penggali kubur desa, dan pekerja serabutan. Tangannya kasar, kapalan, dan kuku-kukunya sering hitam oleh tanah. Prastio adalah definisi dari ketidakberadaan. Ia ada, tapi tak dianggap. Ia membantu memperbaiki genteng bocor, membersihkan selokan, dan yang paling utama, menyiapkan liang bagi mereka yang berpulang. Cinta Prastio kepada Wulan adalah cinta yang bisu. Tidak ada surat, tidak ada sapaan genit. Hanya tatapan nanar dari kejauhan. Prastio sadar diri. Ia adalah tanah lempung yang kotor, sementara Wulan adalah porselen yang diletakkan di rak tertinggi. Namun, takdir di Karansari seringkali datang seperti badai di musim pancaroba. Tiba-tiba dan mematikan. Sore itu, langit Temanggung berwarna abu-abu pekat. Suara kentongan memecah keheningan desa. Irama itu, semua orang tahu artinya. Ada yang meninggal dunia. Kabar itu menyebar lebih cepat dari angin. Wulandari, sang primadona, meninggal dunia. Bukan karena kecelakaan, bukan karena santet seperti desas-desus murahan yang sering beredar. Jantung gadis itu berhenti berdetak begitu saja saat ia sedang melipat mukena setelah sholat asar. Dokter puskesmas bilang itu kelainan bawaan yang tak terdeteksi. Bagi Prastio, dunia runtuh sore itu. Ia berdiri di luar pagar rumah duka, memandang bendera kuning yang berkibar lemas. Ia tak menangis. Air matanya seolah kering, tersumbat oleh kumpalan batu besar di dadanya. Ia hanya diam. Tugas memanggilnya. Pak RT menepuk bahunya, meminta Prastio menyiapkan rumah terakhir untuk Wulan. Prastio menggali. Setiap ayunan cangkulnya adalah jeritan yang tak tersuarakan. Tanah merah Karansari yang basah ia angkat sedikit demi sedikit.
Ia menggali lubang itu dengan rapi, terlalu rapi. Ia membersihkan kerikil-kerikil tajam, membuang akar-akar pohon yang mungkin mengganggu. Ia ingin tempat tidur terakhir Wulan menjadi senyaman mungkin. Malam harinya, prosesi pemakaman dilakukan dengan penerangan obor dan lampu senter. Jenazah Wulan yang dibalut kain kafan putih dimasukkan ke dalam liang lahat. Prastiolah yang turun ke bawah, menerima jasad itu. Saat tangan kasarnya menyentuh kain kafan itu, ada getaran aneh yang merambat ke seluruh tubuh Prastio. Ia meletakkan Wulan dengan kelembutan seorang ibu menidurkan bayinya. Namun, saat papan penutup liang mulai dipasang dan tanah mulai menimbun, sebuah sisi gelap dalam jiwanya mulai retak. Obsesi yang selama ini terkunci rapat oleh norma dan rasa malu, kini menemukan celah untuk keluar. Malam itu, setelah semua pelayat pulang dan doa tahlil pertama usai, Desa Karansari tenggelam dalam tidur yang lelap. Tapi tidak dengan Prastio. Ia berguling di atas dipan bambunya. Matanya tak bisa terpejam. Bayangan Wulan menari-nari di pelupuk matanya. Bukan Wulan yang hidup, tapi Wulan yang sendirian. Kedinginan di bawah gundukan tanah basah yang baru saja ia buat. Pikiran gila itu datang perlahan. Awalnya sebagai bisikan kasihan, lalu berubah menjadi dorongan yang tak masuk akal. Dia sendirian. Dia milikmu sekarang. Tak ada yang melihat. Setan apa yang merasuki Prastio malam itu? Kakinya melangkah kembali ke area pemakaman. Kegelapan malam seolah memeluknya, menyembunyikan niat bejat yang sedang tumbuh. Ia sampai di gundukan tanah merah yang masih basah itu. Aroma bunga mawar dan kantil masih menyengat tajam. Dengan tangan gemetar, ia mulai menggali kembali. Bukan dengan cangkul, tapi dengan tangannya sendiri. Seolah ia tak ingin melukai apapun yang ada di bawah sana. Langit malam menjadi saksi bisu sebuah dosa yang tak termaafkan. Prastio menerobos batas antara dunia orang hidup dan orang mati. Ia membuka kembali papan kayu itu. Di kedalaman 2 meter di bawah permukaan tanah, udara terasa berat dan lembab. Oksigen menipis, bercampur dengan aroma tanah basah dan wangi bunga kenanga yang mulai membusuk. Tapi bagi Prastio, ini adalah kamar pengantin. Tangan Prastio gemetar hebat, bukan karena takut, melainkan karena getaran adrenalin yang meledak di dalam darahnya. Jemarinya yang kasar dan kotor oleh tanah perlahan menyentuh simpul tali kafan di bagian kepala. Simpul itu terlepas. Lalu bagian dada. Prastio menelan ludah. Jantungnya berdenyut kencang. Saat kain putih itu perlahan ia singkap, waktu seakan berhenti berdetak. Di sana, Wulandari. Dalam keheningan yang purba, kulit Wulan tampak berpendar pucat di tengah kegelapan, kontras dengan tanah hitam di sekelilingnya. Dingin, kaku. Namun bagi mata Prastio yang sudah dikaburkan oleh obsesi, Wulan tampak sedang tidur dengan damai. Cantik, terlalu cantik untuk dimakan cacing tanah. Pikiran Prastio melayang, lepas dari realitas. Ia tidak lagi merasa berada di kuburan sempit di Desa Karansari. Dalam delusinya, ia sedang berada di sebuah ranjang sutra, di mana Wulan akhirnya menyerahkan diri padanya. Ini adalah momen yang ia impikan dalam ribuan malam yang sepi. Ini adalah fantasi yang selalu ia bangun setiap kali ia mengintip Wulan dari balik pohon nangka. Dahaga itu, dahaga yang selama bertahun-tahun membakar kerongkongannya, kini menuntut untuk dipuaskan. Akang sehatnya berteriak untuk berhenti.
Tapi bisikan iblis di telinganya jauh lebih merdu. Dia milikmu, Pras. Dia tidak akan menolakmu. Dia diam untukmu. Sebuah demam gila menguasai seluruh sarafnya. Prastyo tak lagi bisa membedakan antara cinta dan nafsu, antara memuja dan menodai. Di sana, di dalam kegelapan liang yang sempit dan pengap, Prastyo melakukan tindakan yang mencederai kemanusiaannya sendiri. Ia meruntuhkan batas suci antara yang hidup dan yang mati. Sebuah pelampiasan dari cinta yang sakit, obsesi yang membusuk, dan hasrat jantan yang tak tersalurkan selama puluhan tahun. Tidak ada kata yang pantas untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam keheningan itu. Hanya desah napas berat yang menggema memantul di dinding tanah, gesekan kain kafan yang terseret, dan erangan tertahan dari seorang pria yang telah sukarela menyerahkan jiwanya pada kegelapan. Ia telah mencuri sesuatu yang paling suci. Ia menodai ketenangan abadi sang bunga desa demi kepuasan sesaat. Setelah badai nafsu itu surut, yang tersisa hanyalah kehampaan yang mengerikan. Prastyo menutup kembali semuanya dengan tergesa-gesa, merapikan gundukan tanah merah itu, menaburkan kembali bunga-bunga yang sempat ia singkirkan, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ia berdiri gemetar di bawah sinar bulan yang meredup. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa rahasia itu aman tertimbun tanah. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu. Tanah tahu. Angin malam tahu. Dan Tuhan menyaksikan segalanya. Matahari terbit di Karansari, tapi bagi Prastyo, dunia telah berubah menjadi kelabu. Ia mencoba mencuci tangannya di sungai. Ia menggosok lagi dan lagi. Sabun, tanah, batu, semuanya ia gunakan. Tapi rasa itu masih menempel. Bau tanah kuburan dan aroma kapur barus seolah melekat permanen di pori-pori kulitnya. Teror itu tidak menunggu lama. Malam pertama setelah kejadian itu, Prastyo mencoba tidur. Lampu templok di kamarnya berkedip-kedip tertiup angin yang masuk dari celah dinding bambu. Awalnya hanya suara, gesekan halus di lantai tanah, seperti kain kasar yang diseret. Srek, srek. Jantung Prastyo berpacu. Ia menahan napas di balik sarungnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya itu hanya tikus. Tapi kemudian aroma itu datang. Wangi bunga kantil. Wangi yang sama yang ditaburkan di atas makam Wulan. Wangi itu begitu kuat, begitu dekat, seolah-olah sumber baunya ada tepat di sebelah bantalnya. Prastyo memberanikan diri menyintip. Di sudut kamar, di mana cahaya lampu templok tak mampu menjangkau, sebuah sosok berdiri. Putih, diam. Mas Pras? Suara itu lembut tapi dingin seperti es. Itu suara Wulan, tapi bukan suara Wulan yang ceria. Itu suara kesedihan yang purba. Prastyo memejamkan mata erat-erat, merapalkan doa-doa yang ia ingat secara acak, tapi bibirnya keluh. Hari demi hari berlalu, Prastyo semakin kurus. Matanya cekung, lingkar hitam menghiasi wajahnya. Setiap kali ia melihat wanita berambut panjang di desa, ia berteriak histeris. Warga desa mulai mengira Prastyo gila karena kesedihan ditinggal sang pujaan hati. Mereka tidak tahu, yang menghantui Prastyo bukanlah hantu penasaran, melainkan dosanya sendiri yang memanifestasikan diri. Ia tak lagi bisa membedakan mimpi dan nyata. Setiap kali ia menutup mata, ia merasa terkubur hidup-hidup. Tanah menyumbat hidung dan mulutnya.
rasa bersalah itu mencekiknya lebih kuat dari tangan hantu manapun. Prastio dihantui oleh tatapan Wulan, tatapan yang menuduh, tatapan yang jijik. Ia merasa tangannya selalu kotor. Ia tak berani makan karena merasa makanannya berbau tanah. Ia adalah mayat hidup yang berjalan di atas bumi. Puncaknya adalah pada suatu malam Jumat yang diguyur hujan lebat. Prastio merasa dinding kamarnya menyempit, seolah ingin meremukannya. Sosok Wulan kini hadir lebih jelas. Duduk di tepi ranjangnya, menangis darah. Prastio tak kuat lagi. Ia berlari keluar, menerobos hujan badai, jatuh bangun di jalanan berlumpur. Tujuannya satu, rumah Pak Fatoni. Pak Fatoni adalah saudara jauh Prastio, seorang guru ngaji yang disegani di desa. Sosok yang teduh dan bijaksana. Di hadapan Pak Fatoni, pertahanan Prastio runtuh. Dengan terseduh-seduh, di antara isak tangis yang memilukan, Prastio menumpahkan segalanya. Pengakuan dosa yang hitam dan kelam itu meluncur dari mulutnya. Pak Fatoni terdiam. Wajahnya menegang mendengar cerita itu. Ada kemarahan di matanya, kekecewaan yang mendalam. Namun, sebagai seorang guru, ia menahan amarah itu. Ia melihat Prastio bukan sebagai monster, tapi sebagai jiwa yang tersesat sangat jauh. Prastio, suara Pak Fatoni berat. Apa yang kamu lakukan adalah perbuatan yang dibenci langit dan bumi. Kamu telah menzalimi dia yang sudah tenang. Prastio hanya bisa memohon ampun. Tolong saya, Pak Lik. Saya dihantui. Saya takut. Yang menghantuimu itu bukan arwah Wulan, kata Pak Fatoni tegas. Arwah orang mukmin itu tenang di sisinya. Yang kamu lihat setiap malam itu adalah wujud dari rasa bersalahmu sendiri. Itu adalah jiwamu yang sedang menghukum dirimu sendiri. Pak Fatoni membimbing Prastio. Malam itu juga, ia menyuruh Prastio mandi taubat, membersihkan diri dari lumpur dan dosa. Pak Fatoni memberikan syarat berat, taubat nasuha. Prastio harus meminta maaf secara batin kepada Wulan. Ia harus datang ke makam itu, bukan untuk menodainya lagi, tapi untuk merawatnya. Selama berbulan-bulan, Prastio berjuang melawan bayangannya sendiri. Ia habiskan malam-malamnya bukan dengan ketakutan, tapi dengan zikir dan sholat. Ia memohon ampunan Tuhan dengan segenap jiwa yang tersisa. Perlahan, bayangan mengerikan itu memudar. Aroma anyir dan bau tanah kuburan yang selalu ia cium perlahan berganti menjadi udara segar pagi hari. Hantu Wulan tak pernah datang lagi, karena Prastio akhirnya memaafkan dirinya sendiri dan melepaskan Wulan sepenuhnya. Waktu adalah obat, meski meninggalkan bekas luka. Tahun berganti. Prastio yang dulu dikenal sebagai pemuda pemalu dan aneh, kini telah berubah. Ia mewarisi ilmu dan kesabaran Pak Fatoni. Ia kini sering terlihat di musola, membantu mengajar anak-anak desa mengeja huruf hijaiyah. Ia bukan lagi penggali kubur yang suram. Ia adalah Prastio yang baru, yang telah berjalan melewati neraka ciptaannya sendiri dan kembali. Warga desa melihat perubahan itu. Mereka mulai menghormatinya, melupakan masa-masa di mana Prastio pernah terlihat seperti orang gila. Dan hari ini, di tahun 1996, 3 tahun setelah kematian Wulan, Prastio sedang duduk di teras rumahnya. Di sampingnya, ada selembar undangan pernikahan yang baru saja dicetak sederhana. Ia akan menikah. Bukan dengan primadona desa, tapi dengan seorang wanita sederhana yang menerima masa lalunya. Prastio menatap langit sore Karansari.
Awan berarak tenang. Ia tersenyum tipis. Jauh di lubuk hatinya, ia mengirim doa untuk Wulan. Bukan doa obsesi, melainkan doa tulus untuk ketenangan sebuah jiwa yang pernah ia kagumi dan pernah ia sakiti.